Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang aplikasi 5 bahan pakan lokal pada ikan. Berikut merupakan anggota kelompok 5. Pakan merupakan faktor tumbuh terpenting karena sebagai sumber energi yang menjaga pertumbuhan serta perkembangbiakan. Pakan dibagi menjadi dua, yaitu pakan alami dan juga pakan buatan. Pakan alami merupakan makanan ikan yang tumbuh di alam tanpa campur tangan manusia secara langsung. Sedangkan pakan buatan merupakan pakan dari campuran bahan-bahan alami dalam bentuk tertentu sehingga memiliki daya tarik merangsang ikan untuk memakannya dengan mudah dan lahap. Selanjutnya yaitu kebutuhan ikan akan beberapa kandungan nutrisi. Yang pertama yaitu ada protein dan yang kedua yaitu ada lemak. Protein yaitu kebutuhannya berkisar antara 20-60%. Nah, untuk ikan-ikan laut biasanya kebutuhan protein cukup tinggi karena merupakan kelompok ikan karnivora, yaitu berkisar antara 30-60%. Sumber protein dapat diperoleh dari hewani atau nabati, tetapi untuk ikan laut lebih menyukai sumber protein yang diambil dari hewani. Yang kedua yaitu lemak. Lemak yaitu kebutuhannya berkisar antara 4-18%. Sumber lemak atau lipis biasanya adalah hewani seperti lemak sapi dan minyak ikan. Sedangkan untuk nabatinya yaitu seperti jagung, biji kapas, dan juga kacang kedelai. Syarat pemilihan bahan baku. Yang pertama yaitu nilai gizi. Nilai gizi dalam hal ini yaitu kandungan gizi pakan buatan dapat disesuaikan menurut kebutuhan. Yang kedua, mudah dicerna. Bahan baku pakan buatan hendaklah mudah dicerna oleh ikan agar nilai efisiensi pakannya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu tidak mengandung racun. Racun adalah zat yang dapat menyebabkan sakit atau kematian pada ikan. Racun yang mencemari bahan baku pakan antara lain obat pemberantas hama, dan juga buangan industri. Yang keempat, mudah diperoleh. Biaya terbesar dalam budidaya ikan adalah biaya pakan. Nah, apabila bahan baku pembuatan pakan sulit diperoleh, maka biaya pengadaan pakan juga akan meningkat. Yang kelima yaitu nilai ekonomi. Dalam pemilihan bahan baku pakan ikan, hendaklah mempertimbangkan efisiensi pakan yang akan dibuat dengan memilih bahan baku yang lebih murah. 5 jenis bahan baku lokal yang akan dipresentasikan yaitu yang pertama, bungkil kacang tanah pada ikan nila. Yang kedua, keong mas pakan ikan gabus. Yang ketiga, azola bagi pakan ikan lele. Yang keempat, tepung daun singkong. Dan yang kelima, maggot. Untuk bahan baku yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk bahan baku lokal yang pertama adalah bungkil kacang tanah pada ikan nila. Bungkil kacang tanah adalah hasil sampingan dari industri pembuangan minyak tanah yang masih mengandung nutrien yang lengkap, sehingga baik digunakan untuk pakan ikan. Kandungan protein bungkil kacang tanah bervariasi tergantung pada proses pengambilan minyaknya. Berdasarkan penelitian Marlina dan Askar pada tahun 2004, bungkil kacang memiliki kandungan protein kasar sebesar 34,96%, lemak 32,2%, kalsium 0,52%, dan fosfor 0,33%. Sedangkan menurut Woodruff tahun 1973, bungkil kacang tanah rata-rata mengandung 44,9% protein, 8,8 lemak, 12% serat kasar, 6,2% air, dan 4,8% abu dengan kandungan energi 2.800 kilokalori per kilogram. Untuk keunggulan penggunaan bungkil kacang tanah, yaitu meskipun memberikan nilai efisiensi pakan yang masih rendah, yaitu 13,95 sampai 16,76%, namun memberikan dampak yang baik dalam biaya produksi. Formulasi pakan dengan penggunaan bungkil kacang ini dapat menghemat biaya produksi. Hal ini dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan pada saat pembuatan pakan. Dengan demikian,
bungkil kacang tanah dapat dijadikan sebagai bahan pakan alternatif dalam pakan ikan nila. Namun, perlu dilakukan penambahan bahan pakan yang kaya akan kandungan lisin seperti tepung daging, tepung ikan, tepung kedelai, dan lain-lain. Untuk teknik atau metode pada pemberian pakan, yaitu untuk metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Untuk perlakuan yang diberikan adalah perbedaan proporsi bungkil kacang tanah dalam pakan, yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Bungkil kacang tanah disortasi untuk memilih bungkil yang baik dengan cara direndam. Bagian yang tenggelam digunakan untuk proses selanjutnya dan bagian terapung dibuang. Selain itu, pemilihan bungkil kacang tanah bisa dilihat dari segi kenampakan. Bungkil kacang tanah yang masih berwarna merah tua dan tidak berbau tengik digunakan untuk bahan pakan. Untuk tahap selanjutnya yaitu bungkil direbus, dikeringkan, kemudian dilakukan proses penepungan. Pembuatan pakan sesuai uji dengan formulasi pakan yang telah dihitung dengan menggunakan metode percent square. Kemudian, semua bahan tersebut dikemas menjadi bentuk serbuk yang sesuai dengan bukaan mulut ikan nila sebesar 0,2 mm. Untuk aplikasi langsung ke ikan, yang pertama, aplikasi yang dilakukan dengan melakukan persiapan uji ikan, yaitu dengan memperhatikan pada tebaran ikan. Dan yang kedua adalah sebelum ikan ditebar ke dalam akuarium, ikan diberok selama 1 hari, kemudian diaklimatasi selama 1 hari, kemudian diaklimatasi selama 7 hari. Dan yang ketiga, selama proses aklimatasi, ikan diberi pakan uji agar bisa menyesuaikan diri dengan pakan yang diberikan. Dan yang keempat, setelah itu dilakukan sampling pertama untuk mengetahui bobot awal ikan dan menentukan dosis pakan yang akan diberikan. Dan yang kelima, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ikan ditebar sebanyak 12 ekor per akuarium. Selama pengamatan, ikan diberikan pakan uji sebanyak 5% dari bobot biomasa ikan. Dan yang keenam, pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pukul 8, pukul 12, pukul 16 WIB selama 60 hari. Selain itu juga dilakukan pengukuran kualitas air yang meliputi suhu, pH, dan oksigen terlarut atau DO, serta mencatat jumlah ikan yang mati dan mengganti dengan ikan yang berasal dari stok. Pembahasan terhadap aplikasi bungkil kacang tanah pada ikan nila. Yang pertama, tingkat penggunaan bungkil kacang tanah dengan perlakuan yang berbeda menghasilkan nilai efisiensi pakan tertinggi diperoleh pada perlakuan penggunaan bungkil kacang tanah 15%, yaitu 16,76%. Sedangkan nilai efisiensi pakan terendah terdapat pada perlakuan tanpa penggunaan bungkil kacang tanah, yaitu sebesar 13,65%. Yang kedua, pada hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan bungkil kacang tanah sampai 20% pada pakan nila selama penelitian tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap efisiensi pakan. Akan tetapi, efisiensi pakan akan cenderung meningkat jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa penggunaan bungkil kacang tanah atau kontrol. Dan yang ketiga, efisiensi pakan perlakuan dengan penggunaan bungkil kacang tanah 5%, 10%, 15%, dan 20% berturut-turut, yaitu 14,75%, 16,45%, 16,76%, dan 14,5% menunjukkan nilai yang lebih besar jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol, yaitu 13,65%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan bungkil kacang tanah memberikan nilai efisiensi pakan yang lebih baik dengan pakan kontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tika, NIM 59, akan mempresentasikan tentang bahan baku pakan ikan dari keongmas untuk pakan ikan gabus. Keongmas merupakan hama bagi tanaman padi,
tetapi mengandung protein yang tinggi yang hampir setara dengan kandungan protein tepung ikan. Keong mas merupakan sumber protein hewani alternatif untuk ternak. Rumah dan cangkangnya bisa digunakan sebagai sumber mineral, terutama Ca. Adapun keunggulan dari keong mas ini yang pertama yaitu mempunyai kandungan protein sekitar 57,67%, kemudian mudah dicari dan juga mudah diolah. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan pakan. Teknik pembuatan pakan di sini ada dua. Yang pertama, pakan tepung keong mas, dan yang kedua, pakan keong mas utuh. Untuk proses pakan tepung keong mas, yang pertama yaitu direndam dengan air mengalir selama 2 hari untuk menghilangkan lendir dan kotorannya. Kemudian direndam menggunakan air garam sebanyak 250 gram per liter air, lalu diaduk dan didiamkan selama 15 menit. Yang ketiga yaitu penggaraman kedua dilakukan dengan menggunakan garam sebanyak 150 gram per liter air. Kemudian direbus selama 20 menit, dan setelah direbus, daging keong mas dipotong tipis-tipis. Potongan keong mas direndam dalam natrium benzoat sebanyak 2 kg per liter. Setelah itu dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari, dan setelah kering ditumbuk dan diayak hingga halus. Untuk pakan keong mas utuh, yang pertama yaitu keong mas dicuci, kemudian daging dipisahkan dengan cangkang. Selanjutnya daging direndam dengan air garam selama 30 menit, dan setelah itu daging dicincang sesuai bukaan mulut ikan. Aplikasi langsung ke ikan. Yang pertama, keong mas yang telah dicincang kemudian langsung diberikan ke ikan. Yang kedua, keong mas yang telah dijadikan tepung dicampur dengan vitamin mix, minyak kedelai, tepung kunyit, tepung tapioka, tepung kedelai, dedak halus, tepung ikan, dan tepung keong mas secara merata. Kemudian ditambahkan air panas dan diaduk hingga membentuk padatan. Setelah itu dicetak dengan alat mincer, dan hasil cetakannya itu dikeringkan, kemudian dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dikeringkan, dan dikeringkannya menggunakan oven dengan suhu 500-600 derajat Celcius selama 10 jam. Menurut hasil penelitian Hidayat tahun 2013, penambahan tepung keong mas dengan konsentrasi yang berbeda sebagai bahan pakan ikan gabus tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan efisiensi pakan ikan gabus. Kemudian untuk hasil penelitian dari Jumriyati 2018, dengan menggunakan daging keong mas segar memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan retensi protein yang tinggi pada ikan gabus dibandingkan dengan daging keong mas yang kering. Baik, perkenalkan saya Gede Arya Kusuma Arta dengan NIM 17135251041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penambahan azolla bagi pakan ikan lele. Azolla sendiri merupakan tumbuhan paku air yang hidupnya mengapung di permukaan air. Biasanya azolla itu sendiri berukuran 3-4 cm. Azolla juga dapat hidup baik di daerah tropis maupun subtropis. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dari azolla itu sendiri. Antara lain air yang sebagai tempat mengambil mineral. Selanjutnya adalah temperatur. Temperatur optimum bagi azolla berkisar 25-35 derajat Celcius. Yang ketiga adalah cahaya. Kebutuhan cahaya matahari yang dapat diterima langsung oleh azolla paling sedikit 25-30%. Azolla sendiri masih dianggap sebagai gulma oleh masyarakat, sehingga pemanfaatannya belum maksimal di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah beberapa keunggulan dari penambahan azolla bagi pakan ikan lele. Jadi yang pertama, azolla memiliki kandungan gizi yang tinggi karena di dalam azolla terkandung protein sebanyak 31,25%,
lemak 7,5%, karbohidrat 6,5%, gula terlarut 3,5%, dan serat kasar sebanyak 13%. Sehingga dari kandungan tersebut, azola dapat dijadikan sebagai pakan tambahan. Selanjutnya, azola mengandung zat mineral, klorofil, karotinoids, asam amino, dan vitamin yang menjadi sumber potensial nitrogen bagi hewan. Selanjutnya yang ketiga, azola sendiri mudah didapatkan karena dapat dijumpai di daerah-daerah kawasan perairan seperti di danau, sungai, atau kawasan perairan lainnya, dan masih menjadi tanaman yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, azola juga dapat digunakan sebagai filter air karena azola dapat mereduksi dan memanfaatkan bahan organik dari limbah budidaya perikanan untuk perkembangan yang sekaligus dari direduksinya dapat mengurangi zat pencemar yang ada dari atau yang dihasilkan dari limbah budidaya perikanan. Selain sebagai filter air, azola juga dapat mengurangi perkembangbiakan nyamuk yang berada di air tergenang. Selanjutnya, teknik pembuatan atau pencampuran azola bagi pakan ikan lele. Yang pertama ada pemanenan dan pengeringan. Jadi pada proses ini azola diambil lalu dibiarkan hingga kering hingga kadar airnya menyusut. Setelah kering, azola digiling dengan menggunakan mesin penggiling untuk menjadikan azola tersebut berbentuk seperti tepung. Setelah digiling, azola dapat diayak untuk mendapatkan ukuran yang seragam, dan jika terdapat bahan-bahan yang masih tertahan dapat digiling kembali untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Untuk proses selanjutnya adalah penimbangan dengan bahan-bahan yang akan diramu atau yang akan dicampurkan. Jadi penimbangan dilakukan dengan bahan-bahan yang akan dipakai dengan bahan-bahan lainnya juga berbentuk tepung kering. Penimbangan tersebut dilakukan secara satu persatu dengan menggunakan formulasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah proses pencampuran bahan baku. Jadi proses pencampuran dilakukan secara sedikit demi sedikit dari pengambilan bahan baku yang jumlahnya paling sedikit, yang secara bertahap ditambahkan bahan baku lain yang jumlahnya lebih banyak sehingga semua bahan menjadi tercampur dan merata, sehingga diharapkan dari pencampuran ini bahan-bahan tersebut menjadi homogen dan tidak ada yang menggumpal. Setelah semua bahan baku tercampur secara homogen, tahap terakhir yang dilakukan adalah dengan menambahkan bahan perekat atau binder dan air dalam campuran bahan pakan. Penambahan tersebut dilakukan hingga bahan-bahan tersebut berbentuk seperti remahan yang tidak lengket satu sama lain, atau yang jika dipadatkan dengan tangan akan membentuk seperti gumpalan yang mudah pecah. Proses selanjutnya adalah pencetakan pelet yang dilakukan dengan menggunakan mesin pencetak pelet. Proses pencetakan pelet diawali dengan bahan-bahan pelet atau yang tadi telah homogen dimasukkan ke dalam alat pencetak sedikit demi sedikit. Lalu pelet yang telah keluar dari lubang cetakan dapat ditampung dalam wadah atau ember dan dipotong secara manual menggunakan tangan untuk menghasilkan ukuran yang lebih kecil atau berbentuk crumble. Untuk pengaplikasian langsung pada ikan, azola dicampurkan pada bahan-bahan penyusun pelet ikan, sehingga dalam pakan atau pelet ikan tersebut
terkandung azola di dalamnya. Berikut ini saya akan berikan contoh atau hasil penelitian dari orang-orang mengenai penambahan azola kepada ikan. Jadi yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulkasni dan Andri ini pada tahun 2018. Mereka memberikan pemberian dosis azola yang berbeda pada tiap perlakuan dan didapatkan hasil yang efisien dengan ransum azola dan pelet, yaitu sebesar 2,5% pada azola dan 2,5% pada pelet. Didapatkan dari penelitian tersebut nilai kelangsungan hidupnya sebesar 97,91%. Hal-hal yang berpengaruh dari penelitian tersebut adalah dari pertambahan berat, panjang, dan efisiensi pakan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratna pada tahun 2017 mengenai penambahan azola untuk meningkatkan kecernaan protein. Percobaan ini dilakukan dengan 5 perlakuan, yaitu 0% azola, 5% azola, 10% azola, 15% azola, dan 20% azola. Dari perlakuan tersebut didapatkan bahwa pada perlakuan 15% azola dapat meningkatkan kecernaan protein pada ikan karena P kurang dari 0,05, dan pada perlakuan 15% tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap kecernaan energi. Sekian pemaparan materi dari penambahan azola bagi pakan ikan lele. Untuk materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Akademi Garuda Putra. Di sini saya akan menjelaskan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan. Dari jurnal yang saya dapat, daun singkong dapat dijadikan bahan pakan tambahan. Daun singkong memiliki nama ilmiah yaitu Manihot esculenta, merupakan salah satu tumbuhan hijau yang dapat dijadikan sebagai bahan alternatif dalam pembuatan pakan ikan. Nah, daun singkong sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama mudah ditemui dan mudah untuk didapatkan. Seperti kita lihat pada sebagian besar daerah, daun singkong merupakan tumbuhan yang memang mudah didapatkan. Yang kedua, yaitu daun singkong memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, yaitu bahan kering sebanyak 23,36%, protein kasar sebanyak 29%, serat kasar sebanyak 19,6%, dan lemak sebanyak 9,41%. Yang ketiga, daun singkong memiliki kandungan vitamin A, B1, dan C yang cukup tinggi serta mengandung kalsium, fosfor, dan zat besi. Selanjutnya, pada teknik pembuatan pakan. Yang pertama, daun singkong dicacah. Nah, proses pencacahan ini bertujuan untuk memperkecil bagian dari daun singkong tersebut. Nomor 2, yaitu daun singkong direndam selama 24 jam untuk menurunkan kadar HCN atau zat cyanida dari daun singkong tersebut. Yang ketiga, dikeringkan dengan cahaya matahari hingga kering. Nah, setelah daun singkong direndam selama 24 jam, daun singkong dikeringkan kembali dengan cahaya matahari.
Yang keempat yaitu setelah dikeringkan, daun singkong tersebut di blender sampai menjadi halus tepung agar dapat dicerna oleh ikan yang akan diberikan pakan tambahan berupa tepung daun singkong. Nah, di sini yang terakhir, aplikasi langsung terhadap ikan yang diberi pakan tambahan berupa tepung daun singkong. Ya, di sini pada jurnal yang saya baca, tepung daun singkong diaplikasikan pada ikan nila merah. Nah, di sini tepung daun singkong merupakan pakan tambahan setelah pakan buatan. Pakan tambahan dicampur dengan pakan utama dan mendapatkan hasil dalam penambahan pakan buatan, dalam penambahan pakan berupa tepung daun singkong ternyata memiliki pengaruh nyata sebanyak 0,5 terhadap pertumbuhan benih ikan nila merah. Pada jurnal yang saya baca di sini terdapat dosis optimal fermentasi tepung daun singkong sebesar 10,88% pada pakan buatan ikan nila merah. Sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah kata, mohon maaf, dan selanjutnya bahan pakan yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kada Alamta Suar Juniarta dengan NIM 1713521035. Di sesi terakhir kali ini yang membahas tentang aplikasi 5 bahan pakan lokal pada ikan, yaitu tentang maggot black shoulder fly, Hermetia eructes untuk ikan koi. Pertama-tama, marilah kita ketahui tentang pengertian dari Hermetia eructes ini. Maggot BSF juga dikenal sebagai nama lalat sedadu hitam, yang merupakan spesies lalat yang berasal dari daerah Amerika, yang fase hidupnya dimulai dari telur, prepupa, pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Perbedaan yang bisa kita lihat dari lalat BSF dengan lalat rumah adalah dari segi ukuran tubuhnya, maggot BSF lebih besar ketimbang dari lalat rumah, dan juga maggot BSF tidak membawa agen penyakit atau bakteri ke lingkungan sekitarnya. Ini terbalik dengan si lalat rumah yang terbukti membawa agen-agen patogen atau penyakit yang disebarkannya. Siklus hidup lalat BSF ini antara 40 hari sampai 43 hari, yang dimana 18 hari dari hidupnya dihabiskan menjadi lalat atau maggot, dan 3 hari hanya menjadi BSF-nya, lalu setelah bertelur lalu BSF akan mati. Oke, lanjut. Keunggulan dari maggot BSF ini dari pakan-pakan yang lainnya adalah harga yang lebih murah, proses budidaya yang relatif mudah dilakukan, kandungan protein dan maggot cukup tinggi yaitu sekitar 40%, memiliki enzim alami yang dapat meningkatkan kemampuan daya cerna ikan. Cara budidaya maggot BSF. Media yang bagus untuk budidaya maggot BSF ini bisa menggunakan 5 rumah tangga dengan produksi mencapai 182 gram dengan lama waktu pemeliharaan 10 hari. Selain menggunakan 5 rumah tangga, kita juga bisa memanfaatkan dari limbah-limbah sekitar yang ada di lingkungan rumah kita. Contohnya seperti ampas tahu, ampas kelapa, atau dedak padi, ataupun juga kotoran seperti kotoran ayam, puyuh, dan kotoran sapi. Untuk cara budidayanya bisa dilihat pada slide. Untuk secara sederhana kita bisa memulai dengan menggunakan
baskom yang berukuran 40 cm ataupun 30 cm dengan ketinggian 7 cm. Untuk alat tersebut bisa menyesuaikan dengan alat-alat apa saja yang dimiliki oleh para pembudidaya. Setelah persiapan alat, maka selanjutnya memasukkan media ampas kelapa ataupun jenis media yang kita gunakan masing-masing sebanyak 1 kilo ke dalam wadah budidaya. Pemanenan bisa dilakukan setelah masa pemeliharaan selama 10 hari. Perbandingan media budidaya. Menurut penelitian dari Mudeng et al. 2018, jenis sampah organik rumah tangga menjadi media budidaya maggot terbaik karena media tumbuh yang digunakan sesuai dengan habitat kehidupan maggot aslinya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Shepard dan Newton tahun 2000 yang menyatakan bahwa maggot adalah pemakan bahan sisa dan banyak terdapat pada bahan organik yang telah membusuk. Oke, dapat dari kesimpulan bahwa limbah organik sampah rumah tangga merupakan media pembudidaya maggot terbaik. Selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasi maggot BASF terhadap ikan, contohnya ikan koi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa memanen maggot BASF setelah berumur 10 hari untuk jadi pakan ikan koi, yang dimana cara pemanen bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu langsung panen maggot BASF yang masih fresh diberikan kepada ikan koi. Atau yang kedua dengan pertama-tama yang maggot BASF itu dikeringkan atau bisa juga dijemur lalu diberikan ikan koi, dan yang terakhir juga bisa dengan cara panen maggot BASF, medianya direndam di dalam air untuk memudah memisahkan maggot dari medianya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 5. Bila ada tutur kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati para saudara-saudara, saya atas nama pribadi dan mewakili kelompok undur diri dan mengucapkan terima kasih.